Ilham. Saya Indah. Ya, kita adalah channel iTourism. Nah, video pertama kita ya nih ya. Yes. Jadi kita bikin apa hari ini? Bikin jalan-jalan. Bagaimana jalan di Bali? Boleh. Nah iya, sekarang kan berhubung lagi masa COVID nih, lagi pandemi. Bali itu pulau yang identik dengan pariwisata ya kan? Ya betul. Nah, gimana sih jalanan di Bali itu? Dulu kan Bali itu biasanya banyak bule kan, bule-bule seliweran di jalanan. Dan sekarang? Nah, nggak tahu gimana coba jalanan Bali selama masa pandemi ini. Oke. Penasaran kan? Penasaran dong. Oke. Langsung aja nggak sih ke sana yuk? Ayo, nah, tapi lu yang nyetir ya? Ya kok gue, kan gue Udah cewek. capek. Kok gitu ya? Padahal gue cewek, tapi dia pengen gue yang nyetir. Udah, kita langsung jalan aja. Oke. Let's go. Let's go. Nah, jadi sebelum kita jalan-jalan, kita ini wajib memakai masker. Karena kalau kita nggak pakai masker ini bisa kena denda. Jadi wajib ya pakai masker itu. Oke, kita langsung aja jalan-jalan di daerah selatan Bali. Kita bakal jalan-jalan di daerah Kuta Selatan. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan jalan-jalan ke tempat lain. Sekarang kita ke daerah selatan dulu, yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Oke? Let's go. Tungguin, Mam. Ih. Tungguin dulu. Nah, jadi rute yang akan kita lewati ini adalah rute selatan, rute wisata selatan, dimulai dari Desa Kelan. Nah, Desa Kelan ini berada persis di bawahnya Bandara Ngurah Rai. Kita akan menyusuri Jalan Raya Uluwatu terus ke selatan lewat Jimbaran, dan kita akan belok ke kiri di persimpangan Jalan Bali Cliff. Lalu kita akan lurus terus sampai Jalan Dharma Wangsa lewat Puja Mandala, dan belok kiri balik lagi ke bypass Ngurah Rai, dan akan berakhir di titik start seperti semula. Oke, itulah rutenya. Nah, sekarang kita sudah berada di titik start. Jadi kita akan melewati Jalan Raya Uluwatu. Titik akhirnya itu ada di, kalau jalan rayanya itu berakhir di Pura Uluwatu, di tempat paling ujung selatan Pulau Bali. Sekarang kita akan saksikan bagaimana keadaan jalanan Bali saat ini selama masa corona. Ikuti terus perjalanan kita. Let's go. Nah, ini adalah driver kita. Driver, aku cuma nemenin doang. Kasihan sendirian masa ngobrol kakak. Driver kita, dan ini adalah motornya. Nah, ini adalah titik startnya Jalan Raya Uluwatu. Oke, langsung saja kita berangkat menuju ke arah sana. Let's go. Nah, di Desa Kelan ini semuanya masih kelihatan normal. Toko-toko, rumah makan, semuanya ya masih buka. Oh ya, by the way, rumah makan di sini buka nggak pakai hordeng loh. Tenang aja, nggak bakal ada yang grebek. Aman kok, aman. Daerah sini memang bukan tempat wisata, jadi ya wajar kalau memang nggak ada wisatawan. Apalagi di saat-saat sepi seperti ini, ya nol. Nah,
kalau ini adalah Desa Kedonganan. Di desa ini ya cukup sama ya seperti Desa Kelan sebelumnya. Nah, tempat di sini yang terkenal itu adalah Pasar Ikan Kedonganan. Jadi kita di sini bisa beli seafood dengan harga yang murah dan bisa dimasak di tempat. Jadi ada tempat masaknya juga, tempat bakar atau goreng seafoodnya. Kok belok? Lurus. Iya. Nyasar guys, drivernya. Nah, kalau ini adalah Desa Jimbaran. Jadi desa ini nih memang tempat wisata. Nah, toko-toko yang ada di samping kanan kiri itu biasanya ya toko-toko souvenir. Nah, sayangnya di masa corona ini hampir semuanya tutup. Semua toko yang menjual berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan wisatawan ditutup karena memang tidak ada wisatawan juga. Nah, di sebelah kanan kita ini kalau kita masuk gang itu adalah Pantai Jimbaran. Pantainya juga tutup, jadi nggak bisa masuk ya. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Nah, patung yang ada di depan kita ini adalah patung Nakula dan Sadewa. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데. Daerah ini juga masih termasuk dalam wilayah Jimbaran. Nah, biasanya daerah ini selalu ramai oleh wisatawan. Tapi ya bisa dibilang sekarang sepi. Kalau ke kiri itu adalah jalan menuju Universitas Udayana. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던. Tempat wisata yang paling terkenal di daerah sini adalah Garuda Wisnu Kencana atau bisa disingkat GWK. Nah, GWK ini adalah patung terbesar di Indonesia saat ini. Hey, hey, yeah, yeah. Pintu masuk GWK ada di sebelah kiri. Nah, bisa kita lihat ya, tutup. Jadi tidak bisa memasuki kawasan Garuda Wisnu Kencana saat ini. 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던. 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. Nah, jadi ini kita sekarang udah ada di persimpangan dengan jalan Baliklik. Nah, kalau kita lanjutin jalan raya Uluwatu yang tadi kita jalan sampai lurus, itu nanti ujungnya di Pura Uluwatu. Itu pura paling selatan di Pulau Bali. Tapi kita nggak akan ke sana karena itu nanti mentok dan masih jauh. Kita akan belok ke kiri ke jalan Baliklik, lalu kita melanjutkan ke jalan Dharma Wangsa. Nah, di jalan Dharma Wangsa itu di situ 2 hours later. tembusnya nanti ke Puja Mandala. Puja Mandala itu tempat peribadatan semua agama yang ada di Indonesia.
penasaran kan gimana? Oke, kita langsung lanjut aja perjalanan. Let's go. Nah, kalau lurus, kita itu nanti akan menuju Pantai Pandawa, tapi kita belok ya. Kita menuju ke arah Nusa Dua. Di sebelah kiri kita ini adalah kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bali atau STP. Di sebelah kiri kita ini adalah Puja Mandala. Bisa kita lihat, yang paling kiri ini adalah Masjid Raya Ibnu Battuta. Lalu di sampingnya ada Gereja Katolik Bunda Maria Segala Bangsa. Nah, yang ada gajahnya ini adalah Vihara Buddha Guna. Oh iya, Puja Mandala ini adalah salah satu perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lalu di samping vihara ini adalah Gereja Protestan Bukit Doa. Lalu di sampingnya disusul dengan Pura Jagat Nata. Puja Mandala ini biasanya setiap hari selalu ramai. Namun di masa pandemi ini kita bisa lihat semuanya sepi. Nah, sebelah kiri ini adalah tempat parkirnya. Biasanya tempat parkir ini selalu penuh dengan bus-bus pariwisata. Namun sekarang seperti padang pasir, tidak ada satupun kendaraan, ya kecuali mobil bak ini. Ini adalah jalan bypass Ngurah Rai. Kalau kita belok ke kanan, itu adalah tol Laut Mandara. Nanti bisa tembus ke Denpasar atau bisa juga ke bandara.
kecepatan rata-rata perjalanan kita ini adalah 60 km per jam. Siapa yang parkir pesawat di sini? Hore, perjalanan kita sudah selesai. Kita sudah kembali lagi ke titik start. Saatnya pulang. Huha, kenapa kayak gitu? Capek. Kok capek sih? Ketawa lagi. Haus, kan puasa nanti, belum buka. Apa iya puasa? Puasa apa puasa? Mau lanjut lagi nggak nih? Nah, capek. Capek kan aku yang nyetir. Nah, jadi kita ini udah sampai, sudah balik lagi. Capek ya? Tarik napasnya biasa aja kali. Ya, ada tapi wisatawan. nggak terlalu juga. Kalau wisatawan memang nggak ada. Cuman masih ada masyarakat yang keluar. Ya, warga Tapi lokal. nggak banyak. Biasanya tuh banyak banget dan turis tuh banyak banget. Tapi sekarang itu kayak ya sepi, bisa dibilang sepi lah gitu. Jadi coronavirus di Bali ini benar-benar sangat serius dampaknya dan pukulan besar bagi dunia pariwisata di Bali. Bali ini sebagai pulau wisata yang katanya pulau surga, ya sekarang bukan. Jadi kesimpulannya untuk jalanan Bali di daerah selatannya itu bisa dibilang sepi untuk pariwisata, tapi untuk kegiatan warga itu masih normal. Karena di sini juga nggak PSBB ya. Cuman PKM doang. Apa sih itu PKM? PKM itu pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Tapi itu cuma di Denpasar. Iya. Karena ini kan kita jalan-jalannya di daerah Badung. Kabupaten Badung. Jadi kita nggak ada pemeriksaan. Kalau di Denpasar itu keluar masuk ada pemeriksaan. Gitu. Tapi ya meskipun kita nggak ada nggak ada pemeriksaan atau nggak ada pembatasan di suatu daerah, ya kita ingat sama diri kita sendiri aja lah. Kita harus safety, sering-sering cuci tangan, terus pakai masker, pakai sanitizer. Kita juga tadi keluar pakai masker, sanitizer, dan tidak boleh menyentuh benda-benda lain. Ya, jangan Ya, megang karena bagian muka. ya karena kita nggak tahu kan di tempat lain seperti apa, ya kita jaga-jaga aja. Karena kita kalau menjaga diri kita sendiri ya sama aja kita menjaga orang lain juga. Betul. Gitu. Nah, sekarang ini kan bulan puasa nih, biasanya orang-orang pada mudik. Nah, jangan mudik. Iya, karena saya sendiri nggak bisa mudik, jadi ya harus jaga diri. Terus apalagi yang bukber atau ngabuburit, kan sekarang bulan puasa tuh banyak yang ngabuburit. Tunggulah dulu, nanti kalau sudah corona selesai kalian boleh kumpul lagi gitu. Kalau untuk sekarang, tapi hebat loh ini di Bali ini masyarakatnya patuh taat. iya. Beda sama di Jakarta. Di Jakarta itu kan buat apa gitu ada PSBB kan? Mm-mm. Nah, nih sedangkan di Bali ini walaupun PKM
cuma di kota Denpasar, tapi seluruh daerah warga, ya seluruh daerah Bali itu warganya nurut. ngerti gitu Ngerti, sama iya. maksudnya ada yang dia takutin gitu kalau Iya. misalkan kena virus corona gitu kan menyangkut orang lain juga gitu. Iya betul, makanya di Bali ini tingkat positif tingkat penularan itu terbilang rendah untuk sebuah daerah yang Yang banyak orang gitu, banyak orang lalu lalang keluar masuk Bali, apalagi dari mobilitasnya tinggi ya kan. internasional juga kan Iya, Bali itu. pariwisata gitu. Jadi ya nggak, ya dibilang parah iya, tapi nggak terlalu parah kayak di Jawa gitu. Iya, karena karena ya warganya ngerti Patuh. gitu. Nah jadi segitu aja video dari Tapi kami. bukan kita membedakan Ya. antara Bali dan Jawa, maksudnya ya kita harus lebih waspada aja gitu Ya. loh. Gitu. Itulah sekian video dari kita. Nanti kita akan cari tahu tentang daerah lainnya di Pulau Dewata ini. Oke. Dadah. Hai guys, jadi jangan lupa ya like, share, and subscribe di channel iTourism, oke? Pokoknya kalian support terus ya biar kita juga semangat bikin kontennya, biar nanti kita buat konten-konten yang menarik lainnya di Bali ya. Bagaimana? Pokoknya tonton terus, oke? Dan subscribe, oke? Dah.